Kira-kira ada juga yang punya cita-cita belum sampai terkabul hari ini? Ada? Ibu-ibu apa kira-kira cita-cita kita mau Ki? Mau? Mau punya mobil juga? Oke, sekarang kira-kira kalau langsung Ki dikasih itu, misalnya saya Allah langsung Kak nak kasih, nah ini dah saat besok langsung mana kasih. Tapi Nabi bilang Tuhan konsekuensinya saya cabut kesehatanmu, kau berbaring di rumah sakit sampai mati. Mau kira-kira? Mau kira-kira? Kita tahu itu enggak mau Ki. Oke. Nah kasih Ki Tuhan rumah. Di mana kita mau? Nah kasih Ki. Di mana kita sebut Ki? Di Makassar ini yang paling enak. Pokoknya keluar yang paling hebat misi itu rumah. Oke. Di sini mau kira-kira ini paling besar, dia paling mahal di Makassar. Nah kasih Ki Tuhan bulan depan. Tapi pada saat itu juga langsung datang malaikat kalau mau. 1 minggu kemudian datang malaikat maut. Nah bilang pembayarannya ini yang kamu mau, Allah cabut nyawamu sekarang. Mau Ki kira-kira? Tidak. Berarti sesungguhnya nikmat yang paling tinggi itu bukanlah harta, tapi nikmat yang paling tinggi kesehatan. Tapi biar sehat tidak punya iman, tidak ada gunanya. Ya, mau bukti? Mau Ki bukti sehat tapi tidak ada iman? Bagus kakinya, bagus matanya, banyak hartanya, tapi tidak punya iman, tidak ada gunanya. Malah dia bisa hina. Siapa bilang? Dikasih Maki contoh. Kita tahu itu semua namanya Firaun. Tuh, itu Fir'aun, raja, gagah, disegani, pasukannya gagah berani, istananya dilapisi emas, sampai sekarang emasnya masih dicari di Mesir, tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Bentuk kehinaannya dicatat di dalam kitab, haram dia masuk surga. Kalau kata ngaseng masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada tong harapan peluang masuk neraka. Iya, kalau Fir'aun tena mau harapan masuk surga, mutlak dia harus masuk neraka. Dan kehinaannya Fir'aun sampai sekarang tidak ada suka itu namanya Fir'aun. Terkenal, populer, kaya, tapi tidak ada suka. Mau Ki Ibu dikasih nama anak Fir'aun? Itu padahal orang hebat itu Fir'aun. Disebut saja masih sifat Fir'aun tuh iya. Jaluk gitu. Apalagi kalau nama kami Fir'aun. Itulah maka kita minta kepada Allah wa afiatan fil jasadi. Afiat, bukan sehat saja, afiat. Ya kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat bisa berjalan, sehat namanya. Tapi dibawa datang berjamaah ke subuh, itu afiat namanya. Karena saya bilang tadi sama teman-teman, ini yang datang sembahyang subuh gerimis begini hanya orang dapat Lailatul Qadri. Kalau tidak baik, berarti itu datang sholat subuh. Makanya itu di grup saya tadi malam waktu di share mau datang sholat subuh, dia bilang salah satu anggota kita itu, dia bilang pergi sholat subuh jam-jam begini hanya orang dapat hidayah besar. Iya. Nah alhamdulillah kita hebatnya meskipun muka-muka sakaratil maut mungkin ngan kuliah banyak muka-muka pensiun ini toh made cemo pa melokino masih engkau toh madan nih tak lupa-lupa ndak mau datang ke masjid. Nah nikmat kita itu adalah kesehatan, nikmat kita itu adalah iman. Makanya setiap orang pidato kan ada dia bilang nikmat kesehatan dan nikmat iman. Ini iman tidak bisa dibeli. Iman pemberian dari Allah, tapi harus dicari. Mana buktinya? Coba kita lihat. Kalau otomatis itu iman, bapaknya beriman, langsung anaknya beriman, mestinya anaknya Nabi Nuh tidak kafir. Ya. Kalau kekafiran otomatis membuat anak juga kafir, maka Ibrahim tidak mungkin jadi nabi karena bapaknya penyembah berhala.
Kalau gara-gara suami orang kafir suaminya, mestinya istrinya Fir'aun masuk neraka. Tapi Nabi katakan masuk surga istrinya Fir'aun. Kalau gara-gara suami orang dapat hidayah, mestinya istrinya Nabi Lut masuk surga. Tapi istrinya Nabi Lut berkhianat, masuk neraka. Maka hidayah inilah yang mahal. Maka pegang, caranya kita pegang itu hidayah supaya tidak hilang. Dengar ceramah. Ceramah ini di mana kita mau dengar ceramah kira-kira? Ayo, dari kecil bukan kita pondok. Maka kita dengar dakwah, nikmat. Ah, saya kasih lagi Bu. Ibu, boleh Bu? Hui. Bu. Kita tahu itu Ronaldo. Itu pemain bola kah? Toh? Iya. Itu gajinya Bu, biar dikumpuli sini semua gajinya ini pegawai kah di sini Kompleks Faisal, kumpuli semua, ndak cukup. Nah kalahkan gajinya Ronaldo 1 bulan. Jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak, karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Biar hebat otaknya berpikir tentang bola, tiba-tiba kakinya ndak bisa bengkok. Mana main bola begini? Iya toh? Oh iya. Ayo, ibu-ibu, mau ku kasih HP? HP, mau ki? Mau. Tapi begitu saya kasih ki langsung ki tuli. Mau ki? Tidak mau ki itu? Maka itu semua nikmat selalu dibaca dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapimu sekarang, mana lagi kau dustakan nikmatku? Saya pernah sakit 6 bulan. Tidak ada rasanya kesuksesan yang kita dapat. Tidak ada semua. Itu baru 6 bulan. Bagaimana kasihan yang stroke bertahun-tahun? Bagaimana kasihan yang penyakit gula yang semuanya susah? Tidaknya disuruh bicara itu. Andai saja disuruh bicara, dia bilang boleh barangkali ambil misalnya di rumahku, yang penting kembali ke sehat. Itulah semakna dari ayat Al-Quran yang sangat pendek tapi luas maknanya. Inna a'tainakal kautsar. Betapa banyak nikmat saya berikan kok. Ganapa masih lewaleko. Kenapa kita merasa miskin? Karena kita bandingkan diri tak sama orang lain. Masing-masing orang punya kelebihan. Kalau kau mau senang, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain dalam hal nikmat. Karena ada nikmat yang dia miliki, kamu tidak miliki. Demikian sebaliknya, ada kau miliki, dia tidak miliki. Contoh, orang bilang enak itu presiden, ya toh? Mana bisa pergi presiden pergi di pinggir jalan nongkrong makan coto? Nasu saiki, toh? Apa? Itu katanya tukang cukur. Tapi apa Nabi bilang? Presiden enak itu tukang cukur di. Kenapa? Semua kepala bisa na pegang. Itu pergi maku tukang cukur, na pegang kepalamu itu. Enak itu tergantung persepsi, sudut pandang. Maka jangan pernah bandingkan nikmat Allah dasat dengan yang lain, karena masing-masing punya kelebihan. Begitu juga ibu dalam rumah tangga, jangan pernah kau bandingkan suamimu dengan orang lain. Itu yang membuat suami marah. Hah? Pergi bicara sampingnya suaminya, Nabi bilang, baik namamu itu suaminya tetang. Oh, kau singgung itu suaminu. Apalagi kalau pensiun kau kasih tahu begitu. Langsung itu dia bilang kodong, kenapa? Karena itu terus mami kau bilang, capek mau kau urus kak, sekali racun mas saja supaya cepat mati. Nah itu makna ayat Inna a'tainakal kautsar. Nah saya tanya ke semua, tolong dijawab. Kalau Allah kasih kita nikmat yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Apa macam mana mau kita pale? Pintar semua aja kepalanya ini. Kalau Allah kasih kita nikmat, apa yang kita lakukan? Hah? Bersyukur. Cara bersyukurnya satu, ucapkan, lazimkan alhamdulillahi rabbil. Itu dulu besarkan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji bagi Allah. Allah yang kita puji. Kenapa? Karena pemberian Allah ini. Kamu kaya bukan karena pekerjaanmu. Naleko Allah Ta'ala. Kalau karena pekerjaan orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama kekayaannya. Semua yang menjual sembako mestinya sama kekayaannya. Tapi buktinya ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang bangkrut. Mau aku lagi lihat, saya kasih kau contoh namanya rezeki. Pulang nggak pipinrang. Toh ada itu penjual jagung di situ toh. Ada penjual jagung kalau di Pangke itu baru kayak itu, baru kupancing jaki baru. Toh? Nah, biasa itu ku bilang sama sopirku sehingga ku di nomor 7. Lewaki. Di nomor 3 singgah. Itu Allah bilang bukan rezekinya 7, rezekinya 3. Allah yang ngatur itu rezeki. Tiba-tiba sampai di 3, mau maki turun, dia bukan ternyata rezekinya. Oh, tidak ada yang punya rezeki di situ. Lewat karena kotor dilihat. Itulah rezeki pemberian Allah. Maka ketika Allah kasih kita rezeki, nikmat, maka Allah minta bersyukur. Caranya alhamdulillahirabbil. Supaya berbekas itu kalimat, jangan diucapkan tanpa ucapan yang baik. Biasa kan kita bersikir tidak jelas apa kita bilang. Wih, lulus anakmu, alhamdulillah. Apa itu artinya? Wih, nak bayarkan kok, alhamdulillah. Pakai sini bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba deh kita praktekkan. Coba Meki sambil kita usap dadata. Coba Meki beda praktekkannya. Bisa dapat ke pengumuman. Lulus itu anakmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Metok tu hati ketita. Sampai di hati itu. Coba Meki. Tapi kalau bilang jaki saja alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin bersikir tapi tetap jelek hatinya. Kenapa? Peri-peri. Apa artinya itu? Kayak orang makan pisang goreng panas. Kita ketawa bu karena bayangkan diri tato. Pada ceng. Coba mulai hari ini kita sikir, tidak perlu banyak tapi bermakna dalam hati. Daripada kejar target 33 tapi tidak sempurna. Nah bilang Adidullah di sampingnya gitu. Siapa panggil kau itu ku dengar tadi Dullah. Ya, maka pertama kalau bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil. Coba kita lanjutkan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Maka syarat berikutnya kalau kau bersyukur, masam pajak kau, sholat kau. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat inilah ibadah yang paling gampang kau lakukan dan di situ ada nikmat Allah yang besar. Kalau kau bersyukur, sholat kau. Kau sehat, sholat. Dapat kau rezeki, sholat. Terhindar kau dari bencana, sholat. Kalau kau tidak sholat, biar kau mengaku Islam, Quran mengatakan kau kafir dengan agamamu. Kenapa bisa orang disebut orang tidak sholat kafir? Karena sholat ini paling gampang. Paling gampang kau lakukan ini sholat. Haji, biar ada uangmu, ada waktumu, sehat, tidak keluar visamu, tidak ada. Haji furoda. Furoda itu artinya undangan. Haji itu memang bukan undangan tapi panggilan. Nah bilang di grup. Itu haji bukan undangan, panggilan. Itu haji kemampuan bagi yang mampu, bukan yang maksa. Yang maksa itu pergi di Jeddah. Nah belum ada visanu. Ngotot namanya itu. Tidak ada jemput kau Allah Ta'ala. Daripada kau setengah mati cari panggilan haji, mending kau datang panggilan azan. Berlomba-lomba kau setengah mati pergi panggilan haji, ngotot sampai meninggal karena dehidrasi,
di tengah padang pasir, nyasar, mati. Lebih kau jawab panggilan azan. Mudah-mudahan kau rutin panggilan azan, Allah tingkatkan panggilan haji bagimu. Sekarang Pak, sambayang mau dulu nu parutusu. Dan begitu kau mau sholat, setan paling panik. Kenapa? Karena kalau sholat kok, semua amalmu baru diperiksa. Tapi kalau tidak sholat kok, semua amalmu langsung dihapus. Siapa bilang? Nabi. Kalau masih percaya kok Nabi. Kalau tidak percaya mah kok keluar, kok saja pulang. Itu. Siapa bilang? Quran. Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu. As-sidda'u walal kuffar. Ruhama'u bainahum. 3. Tarahum rukka'an sujjada. Kalau dia mengaku Muhammad, mengaku dirinya muslim, dia mesti sujud sholat 5 waktu. Kalau dia bukan sholat, kata Nabi, palaisa minni, bukan umatku itu orang. Nah ini nih sholat. Susah sekali tuh kalau orang abaikan sholat Pak. Apa alasannya ibu-ibu tidak sholat? Bedakan haji. Mau ki haji, tidak ada visa, tidak bisa. Mau ki puasa, tapi sakit ki, tidak bisa. Mau ki zakat, tidak ada uang, tidak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu tidak mau sholat? Maka Allah murka ketika kalian tidak sholat. Karena apa? Seolah-olah bilang, ku kasih gampang mini, tidak ku kasih susah kok. Masa kau masih tidak mau? Dan orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongan kepada Allah. Kenapa bisa? Ku kasih ke contoh supaya lebih gampang kita paham. Bercanda sama saya, sorongi pantatku, masih ketawa kak itu? Sorongi perutku, masih senyum kak? Sorong beri kepalaku, biar bersahabat ki, langsung emosi. Kurang ajaran. Kenapa? Alena beliau. Ini kehormatan, ini kepala. Harga diri. Apa yang paling hina dalam tubuh kita? Kaki. Kau kasih uang. Pak Aru. Pak Aru. Ini doa kai? Pakai kaki. Pasti emosi. Dia bilang, mana mamu nak mantan ketua? Mana saya sudah mantan tapi jantungku kasih begitu ke dasar. Nuhina sekali kak kurasa sekali. Iya toh kenapa? Kehinaan ada di kaki. Tapi ketika ketemu kau dengan Allah, namanya sholat. Jika kepalamu alena beliau, tundukkan sehina-hina seperti kakimu, karena kau adalah hambaku di hadapanku. Tidak ada hargamu. Kau hamba. Ata. Kalau bahasa Bugis, ata. Hamba sahaya. Bukan kau pegawaiku. Hambaku kok. Sujud. Maka orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sholat paling gampang. Tidak bisa kena air. Tayamum. Apa? Tidak bisa berdiri, duduk. Apa pi? Apa pi bu? Sariawa nggak? Sampai sariawa maki? Karena tahu gitu bila sakit ki. Apa pi? Lihat maki itu orang namanya orang yang tidak dapat hidayah. Ada orang pak bisa lari 30 kilo satu kali lari. Bisa dia lari pak 30 kilo satu kali lari satu hari. Di komplek tidak pernah datang di masjid sholat jamaah, padahal jaraknya cuma 200 meter. Orang seperti ini nanti pak dikasih lihat dulu videonya lari. Di akhirat kan itu namanya hari perhisapan. Semua itu coba buka Quran itu sampai kita bilang kita apa pada ini semua tercatat. Dikasih pamerkan semua itu. Dan itu orang pak bukan bersamaan masanya dipamer 10 orang, tidak, satu-satu ki menunggu ki dari Adam sampai kiamat. Itu namanya padang mahsyar. Dipasti tonton ki. Kalau di depan tak siapa urutan tak. Tidak beda orang pilkada banyak TPS. Ini satu di loket. Dikasih lihat maki semua. Ada orang lari 30 kilo. Kasat atau lari. Dikasih shooting rumahnya dari masjid. Kenapa tidak pernah kau datang di sini?
Ini yang disebut kufur. Kufur nikmat. Maka Allah tidak larang kau lari, tidak larang kau kaya, tidak larang kau selebriti, tidak larang kau selebgram. Tapi kalau ada panggilan azan, datang kau. Itu saya minta, datang kau. Karena di situ kau mengaku saya Tuhanmu. Kalau kau tidak datang, pongah namanya. Matamu pokok. Kalau begitu, kau bukan hambaku. Karena kau bukan hambaku, kelak saya tidak kasih kau kasih sayang, namanya surga. Masuk ke neraka. Saya kasih lagi contoh ya. Kita lihat itu namanya ceramaku itu sama yang Sutuju Tejo. Siapakah namanya itu? Kan keluar dari ruang rekaman itu masih bertanya ini. Masih lanjut. Saya kasih contoh. Mas, sampean pernah nabung? Pernah. Kalau sampean nabung, siapa terima duit? Customer service. Apa namanya itu? Teller. Ya, kasir, apakah namanya? Ya, oke. Beberapa hari kemudian, kalau Anda mau ambil duitnya, boleh tak? Bagaimana caranya ambil? Apa boleh sampean ambil? Duit saya mana yang saya simpan 2 hari yang lalu? Tidak. Apa kata teller? Mana anunya? Apa Anda minta? Rekening. Buku rekening. Tidak ada buku rekening. ATM. Tidak ada juga. Kenapa bisa mas? Hilang. Apa dia bilang itu teller? Oh, tidak bisa dikasih. Meskipun dia tahu itu uangmu. Kau putar CCTV, betul. Itu ada uangmu ke setor. Tapi syaratnya, urus kau dulu keterangan hilang di polisi. Baru kau boleh dikasih. Begitu juga di surga. Ada kau punya sedekah. Ada kau bangun masjid. Ada silaturahmimu. Baik sifatmu. Bagus akhlakmu. Kau suka bantu orang. Tapi tidak ada sembahyangmu. Nah bilang Tuhan, mana nomormu? Mana nomor itu? Tandana. Tidak ada. Oh, urus kau dulu keterangan hilang di neraka. Pikir dulu urus sih. Urus kau dulu itu. Berapa lama kau urus? Tergantung. Di neraka. Ingat kok surah Al-Hajj. 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau dulu dicuci di neraka. Nah senjata karena 1 hari 1000 tahun dunia. Apa tangkis mah kau? Masih mau kau? Kalau kau bilang, dede kucini tompi na kucini ki, eja pina dodang, tena neja mutung kau cilaka. Dan lalu kau ambil anggap enteng ni solat. Maka ketika mulai genderang azan, setan semua tebarkan kekuatannya termasuk subuh. Maka Bapak bersyukur bisa datang subuh keliling pada hari ini. Alhamdulillah. Masih banyak selanjutannya. Sholat dulu, ini mau dulu perbaiki sholat. Kalau ini sholat kita pelihara dengan baik, masa Tuhan tidak bantu kita? Tuhan apa itu kasih susah hidupnya orang sholat? Jawab saya dulu ibu, jawab saya kak. Pernah kita dengar berita orang ditangkap gara-gara rajin sholat? Breaking news. Das Atlatif baru saja ditangkap oleh KPK karena rajin sekali sholat 5 waktu. Oh, marah seluruh Indonesia pak. Iya toh? Masa si Allah tidak tolong kita? Manusia saja tidak ada orang ditangkap gara-gara sholat. Manusia saja senang sama orang yang rajin sholat. Masa si Allah tidak? Maka yang membuat hidupmu susah karena sholat kau anggap ail. Allah kasih kau nikmat, maka Allah minta sholat. Yang kedua, apa ibu? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Maka robah kau sayang kepada Allah. Mana buktinya? Kau hamba, kurban kau. Syukurnya itu kambing disuruh kurban. Masih ingat kisah sejarah kurban ibu? Coba kan disuruh kurban itu Ibrahim. Ibrahim, pernah kau bilang toh, kalau ada anakmu, saya potong. Ini sekarang ada anakmu, potongi. Bangun Ibrahim. Nih, mimpi atau hari ini? Mimpi atau wahyu? Tanggal 8. Berpikir terus sih. Nanti namanya hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Besok puasa besok minimal 3 hari. Sebenarnya sunnah 10. Tidak mampu 3 hari, tidak mampu juga 1 hari, tidak mampu juga jangan ku harap mau masuk surga. Ya kan? Tanggal 9 mimpi lagi. Ibrahim yakin. Ini perintah. Panggil anaknya. Nah, tanggal 10 hari Ibrahim mau eksekusi. Namanya hari An-Nahar. 9 hari Arafah. Hari keyakinan.
10 harian nahar. Sini kau dulu nak, apa? Nah suruh kat Tuhan ku potong kau. Menurutmu bagaimana? Tanya mi bede anak tetu genset. Tanya mi. Nah disuruh kat Tuhan potong kau. Bagaimana menurutmu? Langsung Nabi naliaki neneknya. Dia bilang kenapa nak saya inilah lo mu. Ketua mi. Itu ini orang cerdas tapi bukan orang soleh. Iya toh? Apa Nabi bilang Ismail? Silakan Pak, jangan cemas. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang soleh. Sudah mi? Mau pergi. Nah, kasih tahu istrinya tanggal 10. Nah, kasih tahu istrinya. Hajar, agak tuh dia lo anakmu. Pak pakai baju baru. Alengi cek dek minyak. Pakai sini jakana. Magai meluti lo joka-joka. Oke? Pergi. Oh, datang. Nah bawa itu anaknya Ismail. Saya bilang Ismail, tunggu dulu Pak. Sebelum kita potong atau ada 5 permohonanku. Apa itu nak? 1. Tutui matata. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasti tidak tega gitu. Yang kedua, pakai pisau yang paling tajam supaya tidak lama menderita. Yang ketiga, ika-ika kiku supaya saya tidak meronta-ronta. Yang keempat, jangan kodona kena darah ini supaya tidak naliaki mamaku. Yang kelima, kalau mati mak nanti jangan anak-anak lewat depan rumah seperti umurku supaya tidak ingat mamaku. Baik. Bayangkan ya anak orang hebat, anak orang budi. Sudah itu. Nah, datang mi setan. Ibrahim, cini saya kunju anak lama itu kau tunggu, masa kau mau potong? Ibrahim tidak banyak bicaranya bu. Nambah itu batu. Nah lempar itu setan. Ishak ya lah, kena kepala anak bu. Sampai maros balik lagi. Gagal nagoda suaminya. Datangi ke istrinya. Apa nak bilang? Hajar, nu tahu pi bawa mana anakmu? Nak bilang mau nak bawa jalan-jalan. Napa tolo-tolo ko. Maksudnya apa? Nak bilang mau nak potong. Sambarang kau bilang. Mana ada orang potong anak? Nak bilang lagi. Kata anak perintah Tuhan na bede. Siapa? Perintah Tuhan na. Ibu Siti Hajar ambitongi batu. Nah bilang setan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Nah lempar. Nah bilang setan deh, ini lebih jago dari anaknya. Kena kepala anak sampai di pangke balik lagi. Anak nada goda Ismail. Kau tahu mau bicara itu setan tak sampai sebicara disambeju, dilempar juga kepala matanya nak kena lari. Itu Mia kalau pergi orang haji bu melempar kita. Jumrah Akabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Ibrahim. Yang tengah lagi, istrina. Anaknya. Ismail. Satu tempat, 7 batu. 3 hari. Iya toh? Kenapa nak tidak 1 kali mau saja? Kumpuli semua itu batu 1 hari. Tak. Kenapa? Itu pesan moralnya. Kalau kau mau lawan setan, perlu kau napas panjang. Makanya ada bedek wallahu alam. Melempari. Nabi bilang ini setan ini patolo-tolo selama ini. Ngalle batu pak. Nalempar bismillah. Sekali nalempar mau terikin jo batu kah? Kembali ki. Hampir dah kena kepalana. Tangka ki. Ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nabi bilang kurang ajar aku kau. Di sini nu lempar di warung kopi kau makan 4 bayar 2. Nah, apa maknanya? Berkurban, ketika mau berkurban, datang itu setan. Setan masuk dari mana? Pertama istri tak. Kita dulu nagoda. Nulihat harga sapi. 14 juta. Bisa belian perbaiki rumah ini. 14 juta. Tahun depan deh. Ini mau dulu rumah diperbaiki. Masuk setan. Gagal goda kok, datang di istrimu. Kenapa nadi tuang kuliah dia perlu 14 juta, mau apa? Belikan sapi, nak bilang.
tale kantong ini, motong kau dibilang mampu, sembahyang mau dulu, setan. Padahal lentong itu kurban, lentong itu sembahyang. Masuk itu setan. Berhasil istrimu nak bilang, cocok kita pak, lama makin ndak kurban, anak tanah masuki. Pak, mau kiku dengar beli sapi, lama aku mau kodong beli motor, mau sekali kau punya motor supaya enak mak kuliah. Kasih sayang anak, bilang akhirnya bilang, oh yodi, motor tak jadi kurban. Begitu tuh setan. Coba maki bedek kalau mau ki berbuat baik. Coba maki datang itu setan gagu kok. Saya kasih contoh, mau kak bikin masjid, ya kan? Pertama datang itu yang punya tanah. Nabi bilang bagus ini masjid Ustaz. Oke? Datang anggotaku. Pertama Nabi bilang apa? Ustaz, anu dulu kak, lihat dulu. Siapa tahu kak di situ tidak ada orang Islam, lebih banyak orang non Muslim. Masuk tong akalku, cocok kita ini. Tuh, setan masuk di situ. Setan, akal tanah sentuh dulu. Berhasil ku kalahkan setan. Anda ada atau tidak lentompi dipikir. Datang lagi, setan masuk lagi. Apalagi Nabi bilang, cari maki tempat yang lain, yang lebih bagus. Siapa tahu ada lokasi yang lebih strategis, lebih banyak jamaahnya. Itu setan lagi masuk. Saya bilang, enggak, kita bikin. Bismillah. Hari ini nanti kita peletakan batu pertama. Kalau setan mau kau berbuat baik, setan itu. Tapi begitu kau mampu kalahkan setan, kasih sayang Allah yang turun. Lulus ujian namanya. Coba bedek kalau lulus maki ujian. Di wisuda kita. Lulus lagi wisuda, dapat kerja. Sudah dapat kerja, dapat gaji. Makin diangkat derajat kita. Itu makna maqamam mahmuda. Setan itu masuk. Dengan cara apa? Dari keluarga, dari anak. Karena tidak bisa masuk dengan segala. Sudah itu, maka Allah kasih hadiah. Coba saya kasih contoh supaya yakin ki ini. Maka ibu bapak yang ada tabungan tak 20 juta, ambil 2,5 juta, sumbang ki di masjid untuk kurban. Jangan kau pikir tahun depan, jangan pikir. Belum tentu kau hidup tahun depan. Bagaimana nanti anak tak? Kamu yakin Allah tidak kasih kok? Lakukan saja, selebihnya serahkan kepada Allah. Saya kasih contoh. Bapak yakin tidak itu Ibrahim ketika disuruh masuk, dilempar, yakin tidak Ibrahim api bakal didinginkan? Tidak yakin Ibrahim, tapi Allah tolong. Yakin nggak Nabi Musa ketika disuruh menyeberang lautan, Nabi Musa tidak tahu Tuhan pasti memberikan pertolongan, dibuka itu laut. Yakin saja. Kalau ada tanggunganmu, gaji pensiun tertunggu mi, ada mi di situ 50 juta disimpang, ambil saya mi 2,5 juta. Belikan sapi bergorong. Kan satu sapi 7 orang, 2,5 juta cukup mi. Sambil berdoa, mudah-mudahan itu tolak bala. Sehingga apa? Di usia tua kita tidak serang penyakit apapun. Kalau orang olahraga untuk menghindari sakit, kita salah satu cara sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Saya kasih lagi contoh. Saya sering contoh untuk saya catat itu kalau diriku saya. Saya tidak mau contoh orang lain. Diundang Kak ceramah di Malaysia 7 hari. Suaraku mulai hilang. Mana bisa? Modalnya itu penceramah suara. Biar jago kok kalau hilang suaramu, mau kok apa? Tolak bala. Saya kasih tahu anggotaku, kau cari itu yang ada orang di Tanjung, ya, Tanjung yang tinggal sendiri, tidak bisa melihat orang tua. Kita cari, bawakan bantuan. Saya niatkan, mudah-mudahan suara saya baik selama saya pergi ceramah Malaysia. Subhanallah, saya bantu selama saya di Malaysia, suara saya tidak pernah bermasalah. Hakul yakin. Masa sih kalau kita yakin, Allah pasti kasih. Nah Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah sudah itu eksekusi. Maka begitu datang godaan setan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah. Nah, kalau sudah mampu kita zakat, mampu kita kurban, baru kita bilang tidak, mana ciri-cirinya mampu? HP-mu harga 5 juta, HP-mu harga 10 juta, tidak pernah kau kurban sampai sekarang, maka ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya Bu? Ayat yang ketiga. Inna thaniyaka
wal abtar, terputus kau dari rahmatku. Apa terputus? Laya-laya tapu. Wah ini alemu. Terbang mako sendiri, kepak. Nah, kepak mako banyak uangmu, tapi istrimu baba. Seperti harimau di rumah. Tapi saya bu kancil istriku, bukan harimau. Kancil istriku saya bu. Tapi sayangnya saya kangkung. Tuh, ibu, betul banyak uangmu, tapi anakmu tidak bisa dengar kata-kata. Maka kalau kita sudah selayaknya berkurban, kurbanlah. Hakul yakin. Kalau ada simpananmu sedikit, minta pertolongan Allah kasih cukup, kurban. Kalau belum pernah berkurban, beli kambing satu, niatkan untuk rumah tangga kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang telah habis. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih pengurus masjid yang telah memberi ruang kepada kita. Alena beliau Arman Arfah. Ya, terima kasih Pak Satria, Trio Libels. Itu Pak Aru, Pak Satria, Pak Arfah. Bagus Pak. Kalau orang ngurus masjid, masa Allah sengsarakan hidup Pak. Rumahku saja kita urusan enggak. Apalagi rumah Allah. 7 itu orang golongan dilindungi di Padang Masar. Pada saat itu yang saya sebut tadi antri, 7 dikasih masuk ruang tunggu. 1 diantaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid, yang memakmurkan masjid. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.